وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, jemaah salat subuh Masjid Jami' Mardatillah Kelurahan Sungai Benungun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang mulia ini kita menghadiri salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Di dalamnya kita memahami dan mempelajari tentang hal yang telah dibebankan Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan dengan kewajiban kifayah terhadap sekelompok yang mampu untuk melakukan kewajiban kifayah tersebut di suatu kampung yang mana dikenal dengan pengurusan fardu kifayah. Pengurusan fardu kifayah dinisbahkan kepada hukum mengerjakan kewajiban 5 perkara ataupun 4 yang telah kita sebutkan pada pengajian kemarin, yang mana itu wajib kifayah bagi orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kefahaman kepada kita dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan atas segala ilmu yang kita ketahui dan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah kemarin kita mengetahui bahwasanya fardu kifayah yang apabila sebahagian kelompok ataupun sebagian orang di suatu kawasan melaksanakannya, maka cukuplah hal tersebut untuk mewakili kepada yang lainnya dalam pengurusan jenazah, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengangkat dan mengantarkannya, dan yang kelima adalah mengkuburkannya. Fardu kifayah yang harus dilaksanakan terhadap orang yang meninggal dunia. Kemudian mayat yang wajib fardu kifayah kita uruskan daripada kematiannya. Yang wajib adalah mayatnya seorang muslim yang bukan mati syahid dan juga bukan mati keguguran, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Seorang muslim yang wajib ini, wajib kelima-lima tadi. Apabila itu mayat seorang muslim, bukan yang meninggal karena syahid, bukan juga yang meninggal karena keguguran, ya. Adapun non muslim, apa yang wajib dari 5 perkara ini? Wajib kita mengkafankan saja, ya. Boleh kita mandikan, boleh. Menyolatkan haram, tidak boleh. Non muslim apabila meninggal boleh kita memandikan. Kalau tanpa mandi langsung dikafankan pun tidak menjadi masalah. Salat haram, tidak boleh menyolatkan orang non muslim, karena salat itu mengandung makna memohonkan ampunan, dan tidak boleh dalam Islam kita ini memohonkan ampunan kepada orang yang bukan beragama Islam. Kita mendoakan mereka untuk dapat hidayah, mendoakan mereka supaya diberikan petunjuk oleh Allah masuk ke dalam agama Islam, tetapi memohonkan dari Allah untuk diampunkan dosanya itu tidak boleh. Sebagaimana larangan tersebut Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam surah At-Taubah, hendaklah layak Nabi SAW dan orang-orang Islam memohonkan istighfar untuk mereka yang musyrik. Ini secara nas dalam Al-Quranul Karim. Sehingga khatib kalau hari Jumat ataupun Lebaran
Itu doanya bagaimana? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Bukan Allahumma ighfir lin nas, ya Allah ampunkanlah semua orang, itu tidak boleh. Maghfirah hanya diperuntukkan orang yang beragamakan Islam. Menkuburkannya tidak wajib. Jadi untuk yang non muslim hanya diwajibkan kita mengkafankan saja. Salat tidak boleh. Adapun yang meninggal syahid, ya, syahid ini ada 3 jenis dalam syariat. Ada yang syahid dunia akhirat, ada yang syahid dunia saja, ada yang syahid akhirat saja. Yang syahid dunia akhirat adalah yang berperang di jalan Allah semata-mata ingin mengangkat kalimatnya Allah, ingin menegakkan agama Islam, berjuang melawan orang-orang musyrik, ya. Maka apabila dia meninggal, maka tidak boleh dimandikan, haram hukumnya, ataupun disolatkan. Yang wajib diapakan? Dikuburkan. Dikafankan pun dengan pakaian-pakaian yang dia meninggal. Tidak boleh dimandikan, haram hukumnya. Solat juga karena sudah diampunkan dosanya. Ya. Nabi SAW bersabda, orang yang meninggal dalam peperangan syahid, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaannya syahid tersebut. Dibangkitkan, telinganya enggak ada, dibangkitkan tangannya putus, dibangkitkan mengalir darahnya. Tetapi kata Rasulullah, dalam keadaan seperti itu ketika di padang mahsyar, darah yang masih mengalir dari orang yang meninggal di jalan Allah mati syahid, itu baunya lebih wangi daripada kasturi. 2 hal yang diriwayatkan dalam Islam, dalam hadis Nabi, baunya kelak nanti itu lebih wangi daripada kasturi adalah bau darahnya orang yang mati syahid, dan yang kedua bau mulutnya orang yang berpuasa. Maka orang yang seperti ini tidak disolatkan dan juga tidak dimandikan, hanya dikafankan dan dikuburkan. Ini yang mati syahid, tapi syahid dunia akhirat. Ada yang syahid dunia. Siapa syahid dunia ini? Adalah yang ikut berperang juga, tapi maksud dan tujuannya bukan karena Allah, karena ingin dapat harta perang, karena ingin disebutkan pahlawan dan sebagainya. Bagaimana kita mengetahui dia ini? Ya, sama saja. Niatnya kita tidak mengetahuinya, tetapi tata cara dalam pengurusan jenazah orang yang mati syahid dunia saja ini sama hanya dengan yang meninggal dunia akhirat. Yang membedakan hanya Allah saja yang tahu niat seseorang dalam peperangan. Dan dia sama dengan jenis syahid yang pertama, hanya dikafankan dan dikuburkan, tidak disolatkan dan juga tidak dimandikan. Adapun syahid dunia, siapakah itu syahid dunia? Syahid akhirat, syahid akhirat adalah seseorang yang meninggal bukan dikarenakan peperangan, tetapi dikarenakan sesuatu asbab yang mana Nabi menyebutkan di dalam hadis-hadisnya bahwa dia tergolong orang yang mati syahid. Seperti siapa? Seseorang yang meninggal karena lemas di sungai, di lautan. Yang kedua, meninggal karena keruntuhan. Yang ketiga, meninggal karena melahirkan, seorang ibu melahirkan. Meninggal karena ta'un ataupun Covid, ini orangnya mati syahid. Covid, corona ataupun wabah yang menyebar, meninggalnya mati syahid. Syahid jenis ini dinamakan syahid akhirat. Ya. Jenis yang ketiga ini tidak sama dengan yang pertama dan yang kedua. Yang syahid akhirat, pengurusan jenazahnya ataupun mayatnya sama dengan layaknya manusia biasa, yaitu diwajibkan 5 tadi: dimandikan, dikafankan, disolatkan,
kemudian diangkat dan dikuburkan. Bisa difahami? Dia betul syahid menurut pandangan Islam, tetapi bukan jenis syahid yang meninggal di peperangan. Maka ini tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan dan juga dikuburkan. Ya, kira-kira bisa difahami tentang orang yang syahid ini. Ya, jangan mentang-mentang ini matinya lemas, tidak perlu lagi dimandikan. Sudah dia mandi 2-3 hari di sungai itu, sudah berendam. Tetap wajib juga ya. Tetap wajib juga untuk dimandikan. Kemudian yang kedua, yang meninggal keguguran, apakah semuanya tidak dimandikan, tidak diapa-apakan, ataupun sebagian yang sudah sampai pada umur kandungan sekian-sekian? Ya. Dalam hal ini alim ulama membagi bahwasanya bayi yang meninggal keguguran itu ada 3 golongan. Yang pertama, bayi yang lahir, lahir, kemudian ada tanda-tanda kehidupan, lahir bergerak, lahir menangis, lahir berteriak. Yang penting dia lahir sudah ada tanda-tanda kehidupan, maka hukumnya sama dengan orang dewasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Ya. Kemudian yang kedua, lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, diam saja. Tetapi sudah nampak ada tangan, ada kepala, pokoknya manusia lah ini, manusia ini. Nah, maka yang seperti ini apabila lahirnya ini keluarnya hanya nampak kepalanya aja, mungkin tangannya masih ada 2, yang kaki belum ada. Yang penting ada di sana salah satu anggota tubuhnya nampak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka bayi yang seperti ini kalaulah sampai 6 bulan hukumnya seperti yang dewasa kandungan tersebut, ya. Kalau sudah sampai 6 bulan lebih hukumnya seperti dewasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Kalau kurang daripada 6 bulan cukup dimandikan, dikafankan dan dikuburkan tanpa disolatkan, tanpa disolatkan. Kalau kurang dari 6 bulan, ya. Yang ketiga, jenis bayi yang gugur ini lahir hanya sepotong daging, tidak ada tanda-tanda ini adalah manusia, belum ada kepalanya, belum ada tangannya, belum, pokoknya tidak ada salah satu pun dari anggota tubuh itu berbentuk, hanya sepotong daging keluar seperti ini. Maka tidak wajib diapa-apakan, sunnah untuk dibungkus kemudian diapakan, dikebumikan, dikuburkan, sunnah saja, tidak wajib apa-apa. Disolatkan enggak, dimandikan juga tidak, cukup dibungkus. Nggak bisa juga dinamakan dikafankan, kecil aja begini, tidak dikafankan, cuma dibungkus dan juga dikebumikan. Itu pun juga sunnah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, kira-kira paham ya tentang masalah yang syahid dan juga bayi yang meninggal kan dalam keadaan keguguran. Kemudian yang berikutnya adalah memandikan. Memandikan yang mana ini adalah fardu kifayah pertama yang wajib bagi kita yang hidup terhadap yang meninggal dunia, yang selain syahid dan juga selain yang jenis bayi yang gugur tadi yang tidak dimandikan. Sekarang adalah bayi yang termasuk wajib bagi kita untuk memandikannya. Memandikan seafdal-afdalnya adalah apabila itu lelaki
maka yang memandikan juga laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, yang memandikan juga adalah perempuan. Ya. Baik itu dari keluarganya ataupun bukan dari keluarganya, tidak menjadi masalah. Katakan meninggal mayatnya laki-laki, yang memandikan petugas laki-laki, tidak menjadi masalah. Ahli keluarganya yang dari laki-laki, tidak menjadi masalah. Istrinya boleh, istri yang meninggal. Yang penting istrinya, bukan calon istrinya. Wah, tidak boleh, belum sah. Ini baru tunangan. Karena cinta sejati, biar aku yang memandikan, kata tunangannya tadi. Mana boleh, belum sah, belum sah. Kalau istrinya tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian kalau perempuan begitu juga, baik perempuan dari keluarganya ataupun dari pengurus, pengurus yang sudah ditentukan di kampung yang memandikan. Nah, kalau separuh-separuh gimana? Kebetulan mayatnya ini separuh-separuh. Apa separuh-separuh ini? Waria ya. Maka dilihat kemana condongnya. Kalau condongnya ke laki-laki, laki-laki yang memandikan. Kalau condongnya memang aslinya perempuan, ya perempuan. Nah, Allahu Akbar. Kalau tidak ditemukan mayatnya perempuan, yang di kampung ini tidak ada yang bisa memandikan perempuan, atau tidak ada perempuan, sudah tidak ada orang, laki-laki saja yang ada. Atau kebalikan, yang mayat ini laki-laki di kampung ini ya penakut lah, sama mayat itu takut, perempuannya pemberani. Atau laki-laki tidak ada, perempuan aja semua yang ada di kampung itu. Laki-lakinya kemana? Kerja semua di Saudi. Masa nunggu sampai lebaran nanti pulang? Sudah busuk nanti mayatnya. Kalau dalam keadaan seperti ini, siapakah yang memandikan? Dalam keadaan seperti ini, ataupun dalam keadaan tidak menemukan air untuk memandikan mayat ini, cukup ditayamumkan. Sudah. Disolatkan, dikuburkan. Sebagian ulama mengatakan tidak disolatkan karena tidak mandi. Tetapi masih kita mengikut dari pendapat disolatkan juga, yang mengatakan walaupun ditayamumkan juga disolatkan. Ataupun air ada tetapi akan mendatangkan mudarat kepada si mayat ini, matinya terbakar, ya. Matinya lemas sudah 2-3 hari. Kalau disiram air lagi habis terkupas semua kulitnya. Maka dalam keadaan seperti ini cukup ditayamumkan sebagaimana tayamumnya orang yang sehat ketika ingin sholat. Cukup muka dan tangan. Oh, terbakar tangannya, susah ini. Pakai kain, sapu tangan. Ambilkan debu, ditayamumkan mukanya, kemudian ambil debu lagi, tayamumkan tangan kanannya, tangan kirinya selesai. Sholatkan, dikubur. Ya. Jangan memaksakan, oh biar aja siram aja sudah ini, padahal sudah melepuh kulitnya, sudah sebagian sudah terkelupas karena terendam lama di sungai ataupun di laut berhari-hari. Maka ini sudah tidak dimandikan lagi, cukup ditayamumkan. Kemudian yang berikutnya, ketika melaksanakan daripada pemandian tadi, maka si mayit dimandikan di suatu ruangan yang tertutup, ruangan yang tertutup atap, dan juga letak mayit tersebut menghadap kiblat, sebagaimana orang yang sakit apabila sholat menghadap kiblat, kakinya ke arah kiblat, kepalanya ke arah timur, seperti ini. Ini sini kiblat kita jadi seperti ini. Ini kaki ke sini, kepalanya di sini. Kemudian afdalnya kepala agak dinaikkan. Alhamdulillah mungkin sudah posisi keranda pemandian di masjid-masjid kita ini sudah seperti ini ya, dirancang memang
yang kepala agak lebih tinggi daripada yang kaki supaya memudahkan keluarnya kotoran dari dalam badannya si mayit. Seperti ini. Sebagaimana kemarin masih terikat ininya, kemudian kakinya juga, kemudian tangannya. Ketika kita meletakkannya, maka apa yang kita letakkan di sini? Kita memandikannya haram, memandikan mayit dengan keadaan telanjang. Ini bukan mencabuti ayam yang sudah dipotong, memandikan, membersihkan ayam. Enggak, ini manusia. Haram hukumnya memandikannya dalam keadaan telanjang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana ditutupi? Pakai baju? Enggak pakai baju juga. Sudah dipotong kemarin ya bajunya. Jadi bagaimana? Ditutupi dengan kain. Ditutupi dengan kain yang tipis sehingga kan air bisa meresap ke dalam tubuhnya. Sehingga air bisa meresap ke dalam tubuhnya. Karena menyiramnya nanti terkadang melalui atas kain ini. Kalau enggak sampai kainnya, pakai kain jenis jas hujan, mana mandikan mayatnya. Jadi dengan kain yang tipis ditutupi. Untuk bagian kemaluan pusat sampai lutut itu agak ditebalkan 2 sampai 3 lapis. Kalau 1 lapis saja, wah, kelihatan meresap. Jadi 2 sampai 3 lapis itu bagian pusat sampai lutut. Ditutupin lebih banyak kainnya, kemudian di atas dengan itu. Ya. Hal-hal yang perlu dilakukan, langkah-langkah sebelum memandikan tadi adalah hendaklah yang memandikan ini orang yang amin. Siapa amin ini? Pak Amin. Dulu ada di sini Kiai Amin namanya, Allah yarhamu, sudah meninggal dunia. Bukan Pak Amin, tetapi orang yang terpercaya, dipercayai. Maksudnya apa? Karena orang yang memandikan ini terkadang akan melihat hal-hal yang aneh ketika memandikan. Ya, hal yang aneh. Kadang mukanya biru, kadang bercahaya, kadang senyum, kadang bergerak. Wah, macam-macam ini yang memandikan ini. Kalau mau cari pengalaman, bergabunglah dengan grup pemandian mayat. Akan melihat keajaiban yang nampak ketika memandikan. Nah, orang yang memandikan ini disyaratkan seseorang yang amin, dipercaya. Apa maknanya? Amin maknanya di sini adalah bukan orang yang sembarangan. Kalau bahasa kita ini suka mengumbar pembicaraan, tidak pandai untuk menjaga rahasia. Ini sebaiknya jangan masuk dalam grup memandikan. Apabila yang memandikan ini melihat sesuatu yang baik, sunnahnya diceritakan. Senyum, bercahaya wajahnya, atau bersih kulitnya, dan hal-hal lainnya, sebagaimana beberapa qurra ahli qiraat ketika dimandikan, subhanallah, itu memancarkan cahaya dari dahinya. Subhanallah. Sebagian mereka memancarkan cahaya dari dadanya. Hal-hal yang baik yang dilihat itu sunnah diceritakan. Supaya apa? Supaya orang mengetahui seperti inilah orang yang soleh akan mendapatkan husnul khatimah. Apabila mendapati sesuatu yang tidak baik, berbau ataupun keluar darah ataupun biru ataupun jadi hitam berubah warnanya, ini dirahasiakan, tidak diumbar-umbar ataupun dicerita-ceritakan, melainkan kata alim ulama, seseorang tersebut adalah orang yang bisa diambil i'tibar, pelajaran dalam kehidupan, karena dia terkenal dengan orang yang katakanlah zalim ataupun orang yang habis masanya dikenal di kampung itu dengan kemaksiatan, sebagai suatu ibrah dan pelajaran bagi orang yang hidup. Seperti inilah apabila orang jauh daripada Allah Ta'ala.
Ya. Di zamannya Imam Malik rahimahullah ada seorang wanita meninggal dunia. Kemudian yang memandikan ketika itu adalah kelompok ataupun grup wanita juga. Salah satu dari yang memandikan ini ketika memandikan terbesit dalam hatinya. Ketika memandikan wanita tadi yang meninggal, terbesit dalam hatinya, oh, berapa banyak, minta maaf, ini kemaluan ini sudah bermaksiat pada Allah. Terbesit dalam hatinya, suuzon kepada sang mayat. Berapa banyak ini mayat ini sudah bermaksiat. Tidak lama tangannya itu melekat, nempel di kemaluan mayit perempuan itu. Tarik-tarik nggak bisa, tarik-tarik nggak bisa. Kalau orang bilang kualat, nggak bisa. Ini di zamannya Imam Malik rahimahullah. Akhirnya pun dipanggilkan Imam Malik, ini bagaimana ini? Boleh nggak? Apa tangannya dipotong ataupun tempat di mana melengket itu dipotong? Gimana caranya ini? Imam Malik pun bertanya, apa yang terbesit dalam hatimu wahai wanita? Adakah terbesit atau mengucapkan sesuatu? Oh, enggak ada apa-apa nih. Kata Imam Malik, mungkin ada sesuatu engkau tidak mengucapkan atau terbesit dalam hatimu. Akhirnya dia mengaku, terbesit dalam hatiku, oh, kemaluan ini sudah berapa kali bermaksiat pada Allah. Ini maknanya berzina. Kata Imam Malik, dengan sangkaanmu itu engkau telah melemparnya dengan tuduhan zina. Orang yang melempar orang lain dengan tuduhan zina itu dicambuk 80 kali. Akhirnya Imam Malik memfatwakan ketika itu wanita yang berprasangka tidak baik ini, yang melekat tangannya di kemaluan si mayit, dicambuk 80 kali. Betul-betul cambukan yang ke-80 langsung lepas tangannya. Subhanallah. Jangan sampai berprasangka yang tidak baik kepada si mayit. Orang ini seperti ini, berapa ini kemaksiatannya. Jangan kita berprasangka tidak baik kepada si mayit ini. Makanya yang memandikan ini adalah orang yang amin, bukan orang yang sembarangan. Wah, nanti bercerita. Kalau kebaikan tidak menjadi masalah, sebagai satu ibrah pelajaran. Seperti inilah jalannya orang yang saleh, yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum pelaksanaan wajibnya memandikan, ada beberapa hal sunnah yang harus kita kerjakan untuk yang memandikan. Yang pertama, ruangan tersebut tidak lepas dari, kalau orang kita bilang perapenan ataupun kemenyan buhur, afdalnya di bawah keranda di mana kita memandikan ataupun di samping-sampingnya. Itu kemenyan itu harus dihidupkan terus. Ini prasangkaan orang, bukan maknanya itu istilahnya mengandung mistik, mengundang jin atau macam-macam, bukan. Ini adalah menutup kalau keluar sesuatu yang tidak sedap baunya dari si mayit, baik itu kotoran, baik itu busuknya apa-apa dan sebagainya. Dengan adanya bau ini itu akan menutupinya dan juga akan menutup kemungkinan bagi yang memandikan untuk berprasangkaan yang tidak baik. Baunya lah, pasti ini. Tapi karena adanya wangian tadi ini, akhirnya menutupilah daripada bau yang akan muncul dari tubuhnya si mayit. Kalau di tempat kita biasa pakai apa ini? Ada juga kah? Atau pakai spray atau? Kalau di sana seperti itu sudah kukus sudah. Jangan terlalu banyak juga, nanti bawa masker, berasap, pingsan pulang nanti yang memandikan, kebanyakan asapnya. Ala kadarnya, yang penting ada wewangiannya di dalam ruangan tersebut. Kemudian menyiramkan air kemana? Ke atas kepalanya. Ini belum yang wajib lah. Ini masih tahap pembersihan. Karena tidak boleh memandikan sambil dibersihkan dulu, seperti kita mau wudu, seperti kita mau mandi junub, mandi wajib. Gimana? Bersihkan dulu, kencing dulu, buang air besar dulu, selesai baru kita wudu, baru kita mandi, baru kita berwudu. Seperti itu. Sama halnya dengan si mayit. Jangan langsung main siram aja, ayo siram, mana selangnya, mana?
kita mengikuti sunnah. Apa yang kita lakukan tadi? Yang pertama adalah menyiram bagian kepalanya ini dengan air biasa saja, dengan air biasa. Sebagian ulama kita di sana dengan air sidir. Sidir ini daun buah bidara. Tahukah pohon bidara? Itu daunnya itu ditumbuk, kemudian menjadilah seperti powder, jadi tepung seperti itu. Itulah dicampurkan dengan air, kemudian dibersihkan, disiramkan ke. Itu lebih afdal ya. Dan afdalnya memandikan itu airnya tidak panas, lebih dekat kepada dingin, supaya apa? Tidak membuat kulit si mayit yang sudah tidak ada ruhnya ini tidak mudah terkelupas. Jangan mandikan dengan air panas ataupun di tengah-tengah terbukanya tempat seperti ini sedangkan cuaca panas, airnya yang lebih dekat kepada dingin, lebih afdalnya. Dan fuqaha mengatakan kalaulah memandikan dengan air yang ada keasin-asinan lebih afdal daripada yang tawar. Karena ini akan membuat kulit kencang dan tidak akan mudah terkelupas. Kemudian dimandikan. Nah tadi disiram kepalanya sampai lehernya ini 3 kali. Kemudian tangannya nanti kita praktek insyaallah besok sore. Tangannya yang kanan dari sini sampai bahunya 3 kali. Kemudian bagian depannya terus sampai kakinya disiram 3 kali. Ini baru sunnah ya, belum yang selesai. Bagian kiri lagi, tangan lagi dari sini disiram. Kemudian bagian depan lagi, bagian depannya ya. Selesai. Setelah selesai, kaki si mayit ini mau dibalik ya, mayit. Kaki kanannya dinaikkan ke atas kaki kirinya supaya mudah untuk membalikkan. Sekarang kita akan mencuci bagian belakangnya yang kanan 3 kali sampai bawah. Selesai dibalikkan lagi yang kiri, kakinya diangkat aja seperti ini. Itu sambil ditutup lah, sambil ditutup. Kemudian ada yang menyiram, ada yang menggosokkan air itu. Selesai. Ini baru permulaan untuk membersihkan dulu. Kalau ada kotoran, kalau ada sesuatu yang menahan air sampai kepada kulitnya, katakan ada tinta ataupun permen karet dan sebagainya, itu dibersihkan sekarang juga. Dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian bagian perutnya didudukkan sedikit sambil membersihkan, menekan-nekan kalau ada kotoran keluar dari perutnya tadi. Dan yang memegang si mayit ini harus tangannya dibungkus. Memakai kain yang tipis lebih afdal dari memakai plastik ataupun sarung tangan yang bisa digunakan oleh ahli medis. Karena ini lebih peka terhadap kulit, dan itu bisa kalau kulit yang lemah, apalagi meninggalnya sudah lama atau meninggal ketika tenggelam, sedikit aja lecet kulitnya terkupas. Kulitnya terkupas. Dan sunnah memegangnya pun bukan dengan kuat seperti kita mandi. Kita hidup ini jadi gini, tidak ada kesannya. Kalau yang sudah meninggal kita gosok sedikit itu bisa terkelupas kulitnya. Pelan saja seperti ini. Yang penting airnya sampai pelan. Tapi jangan lupa tadi membungkusnya dengan kain. Selesai dibersihkan semua, ambil satu kain kecil seperti ini, mungkin dipotong menjadi 4. Jadi 4. Untuk apa ini? Membersihkan lubang-lubang yang ada di muka. Disiwakkan, mulutnya dibersihkan, buang. Mana lagi? Hidungnya lagi dibasahkan. Jangan satu kain untuk semua. Untuk giginya juga, hidung. Papa sudah meninggal juga ini. Meninggal juga. Betul, sudah meninggal. Kita ingat kemarin kita
memperlakukan si mayit ketika mengurus jenazahnya sebagaimana memperlakukan kalau dia hidup. Kira-kira mau enggak kalau hidup seperti itu? Sakit di rumah sakit, sini gosokkan giginya, ke hidung lagi, ke mata lagi, ke telinga lagi, tamparnya kita. Ini lain sendiri, hidung lain sendiri, mata lain sendiri. Ini tadi ini, mata lagi. Selesai. Basahin lagi yang terakhir, yang 4, telinga. Selesai semua itu, kemudian dibersihkan. Kalau di sana biasa pakai suatu jenis pembersih yang dinamakan dengan hetekah, berwarna kemerah-merahan. Ini juga seperti tumbuhan, itu membersihkan badan lebih hebat dari sabun. Kalau tempat kita sabun ya, sabun biasa nggak masalah kalau menggunakan sabun. Kalau di sana memang hetekah. Oh, itu kalau orang dulu di sana tidak kenal sabun, pakai sabunnya itu tumbuh-tumbuhan tadi, dedaunan yang ditumbuk kemudian dijemur ataupun jenis-jenis yang lainnya. Itu terkhusus kalau musim panas memakai itu, tubuh menjadi dingin, tubuh menjadi dingin. Nanti kapan-kapan kalau kita balik coba bawa ini, perlu dipraktikkan nanti pakai hetekah, itu bagus dan membersihkan daki apa semua itu bersih dengan jenis namanya hetekah. Bukan sidir yang daun bidara tadi, beda dengan yang ini. Kemudian dibersihkan semuanya. Selesai semua dibersihkan, disiram dengan air. Nah, sekarang kita meniatkan wudu untuk si mayit. Wudu, mewudukan mayit sunnah, tapi kalau mewudukan wajib hukumnya. Beda dengan memandikan. Memandikan wajib, niatnya sunnah. Ini ya, ini ada suatu teka-teki dalam ilmu fikih. Apakah sesuatu itu dia sunnah tapi niatnya wajib, dan sesuatu itu wajib niatnya sunnah? Oh, ada juga. Padahal niat itu kita mengetahui selama ini hukumnya wajib kan? Ada yang namanya di sana suatu amalan ibadah niatnya sunnah bukan wajib. Dalam mewudukan orang meninggal hukumnya sunnah, mewudukannya sunnah. Kalau diwudukan langsung dimandikan tidak menjadi masalah, tapi kesempurnaannya kita mewudukannya. Kalau mewudukannya sekarang kita meniatkannya wajib hukumnya, karena wudu tidak sah tanpa niat. Bagaimana niatnya? Bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadath, bukan untuk kita. Nawaitu al-wudu'a an hadzal mayyit. Aku berniat wudu untuk si mayit ini, bukan untuk diri kita, untuk si mayit. Wudukanlah wudu dengan sempurna. Kedua tangannya kemudian disiwakkan, kemudian dikumur-kumurkan. Dikumur-kumurkan ini perlu berhati-hati, jangan sampai air itu masuk ke dalam tubuhnya sehingga akan membuat sesuatu yang tidak diinginkan. Terkadang bisa keluar lagi ataupun bisa mempengaruhi perutnya, akhirnya minta maaf mungkin akan pecah dan lain sebagainya. Usahakan mengkumur-kumurkan ketika dia dibangunkan seperti ini langsung dikeluarkan lagi. Jangan ini kumur-kumur sampai tetelan ke dalam. Begitu juga istinsyak, sedikit aja dikeluarkan lagi. Kemudian diwudukan wudu sempurna, masya Allah. Jadikanlah pemandian terakhirnya meninggalkan alam dunia ini dengan penuh dengan sunnah Nabi SAW. Ya, diceritakan ada suatu wali di sana, ketika diwudukan, selesai membasuh wajah, yang mewudukan ingin membasuh tangannya, lupa sunnah menyela-nyela janggut. Langsung mayat itu seperti ini, tangannya ke sini. Iyalah lupa lagi. Orang di sana tidak takut dengan hantu-hantu ini, tidak takut. Kalau kita meloncat langsung, mana sudah lari orangnya ini. Langsung tangan seperti ini menunjukkan, karena orang itu ketika hidupnya tidak pernah meninggalkan sunnah menyela-nyela janggut ketika berwudu. Subhanallah, kuasanya Allah. Langsung bergerak seperti ini. Janggutnya belum disela-sela. Setelah mewudukan, baca doa. Allahumma ja'alhu, jangan aj'alni, Allahumma ja'alhu minat tawabin wa ja'alhu minal mutahhirin
waj'alhum min ibadikas shalihin. Selesai semua. Wudu dengan sempurna, sekarang baru kita memandikan. Sekarang kita memandikan. Itu tadi ya, teka-tekinya sunnah mewudukan, tapi ketika mewudukan wajib niatnya. Nah, memandikan ini kebalikan. Memandikan ini niatnya sunnah, memandikannya wajib. Oh, kenapa enggak wajib niatnya? Bukankah setiap amal itu wajib? Mandi sunnah aja kita berniat untuk dapatkan pahala. Mandi sunnah Jumat, mandi sunnah Idul Fitri, Idul Adha, mandi sunnah apa kemarin, gerhana matahari, gerhana bulan, sunnah untuk mendapatkan pahala. Kita berniat. Kenapa ketika kita memandikan dia ini, kita mandi wajib juga, berniat wajib hukumnya ya kan, supaya sah mandi tersebut. Kenapa meninggalkan si mayit wajib mandinya tetapi niatnya sunnah? Karena alim ulama mengatakan kita lihat kembali kepada manfaat ataupun fungsi niat tersebut adalah membedakan yang mana ibadah dan yang mana adat. Ibadah dan adat. Kalau kita mandi tanpa niat ya seperti setiap hari mandi supaya bersih-bersih aja. Tapi dengan adanya niat, oh beda, ini mandi jenis lain ini mandi junub, oh ini mandi sunnah Jumat. Tapi untuk si mayit sekarang ibadah saja. Ibadah saja. Kebiasaan sudah tidak ada lagi karena dia mati sekali aja. Akhirnya tidak diperlukan niat ketika itu ya. Kalau sudah demikian, maka mulailah kita sekarang untuk memandikan si mayit. Sekurang-kurangnya memandikan mayit sekali siraman itu sudah cukup. Kalaulah air itu memenuhi keseluruhan permukaan tubuhnya sudah cukup. Afdalnya witir, 3 kali siraman, 5 kali, 7 sampai 9. Itu paling banyak 9 kali. Kalau di Tarim, di Hadramaut kebanyakannya sampai 7 kali. 7 kali siraman basuhan. Yang pertama, siapkan air. Kalau di sini mungkin memakai kapur barus, ya. Kapur barus dicampurkan dengan air tersebut. Kalau kita menggunakan cara pemandian 7 kali, itu 3 kali pemandian pertama menggunakan yang air campur dengan kapur barus tadi. Kalau di sana air yang campur dengan sidir. Apa sidir tadi? Daun pohon bidara yang sudah dijemur, yang sudah ditumbuk, dikeringkan, akhirnya menjadi seperti tepung. Itu dicampur dengan air. Kalau di sini kapur barus. Mulailah sebagaimana tadi ya. Ini belum berniat ini. Berniat nanti ketika di siraman yang ke-6. Karena memandikan mayat sebagaimana menggunakan air ketika berwudu dan mandi wajib, harus air itu apa? Air yang suci mutlak. Nah, mungkin kita dari awal air yang sudah bercampur dengan kapur barus lantas kita niatkan, itu tidak sah. Karena apa? Karena airnya bukan air mutlak. Nanti kalau sudah bilasan yang ke-6, ketika menggunakan air yang bersih, di sini kita niatkan untuk mandinya tadi. 3 kali disiram kepala, yang lain membantu 2-3 orang dalam menggerakkan ininya, diangkat kepalanya, dibersihkan. 3 kali wajah mukanya sampai leher, kemudian tangan tadi. Selesai 3 kali tangan bagian depan yang kanan masih dengan air tadi. Kemudian bagian kiri lagi. Kemudian dibalik yang kanan, kemudian dibalik yang kiri. Ya, berbeda kalau dengan mandi junub ya. Kalau mandi wajib sunnahnya kanan langsung belakang. Kanan bagian depan langsung belakang. Kemudian kiri yang depan, kemudian bagian belakang. Kalau mandi orang jenazah, yang depan kanan dan depan kiri, kemudian yang belakang kanan, kemudian yang belakang kiri. Ini diantara perbedaan sunnah antara mandi wajib junub dengan memandikan jenazah. Selesai 3 kali, kemudian yang keempat air biasa, air bersih, menyiram, membersihkannya, menghilangkan bau-bau barus, kapur barus tadi.
Yang keempat, yang kelima begitu juga untuk memastikan kalau masih ada di atas pakaian kain yang kita gunakan untuk menutup si mayit tadi ini. Sambil ini tangan ini menyentuh mayit tangannya tanpa pelapis, hukumnya makruh. Kalau menyentuh kemaluannya tanpa ini, hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh sembarangan. Woi, cek dulu. Mana boleh cek sekarang. Harus kita memulaikan menghormati si mayit tersebut dengan ya menutup tadi. Yang keenam, nah sekarang kita berniat. Nawaitul ghusla an hadzal mayyit. Aku niat mandi untuk mayit ini. Mandikan lagi. Keenam. Kemudian yang terakhir dengan yang ketujuh itu kalau di sana bisa menggunakan kafur. Kalau kita di sini pakai apa Pak? Yang terakhir selain barus pakai kafur juga. Ya, itu campur air dengan yang kafur itu disiramkan yang terakhir. Inilah penutup daripada mandinya si mayat. Inilah penutup dari mandinya si mayat. Nah, kemudian seafdal-afdalnya setelah selesai nanti dikeringkan dengan handuk yang lembut, jangan sampai menyakiti ataupun membuat sesuatu goresan pada si mayit. Dengan lembutnya setelah kering baru bersama-sama ditutup lagi dengan kain yang biasa kita gunakan kemarin, itu bahalai orang sini bilang, yang warnanya seperti batik itu. Ditutupkan, kemudian bersama-sama kita mengangkatnya kemana? Ke kafan. Langsung mengangkat ke kafan. Dan nanti insya Allah kita akan mempraktekkan lagi besok bagaimanakah cara pengkafanan mayit tersebut. Kira-kira bisa bisa kita memahami bagaimanakah. Dan insya Allah lebih afdalnya lagi nanti praktek memandikan tersebut insya Allah besok sore asar Jumat. Ya kalau mudah-mudahan tidak panas nanti di bagian sebelah kanan masjid kita ini di pelataran itu kita akan mempraktekkan memandikan jenazah. Sampai sini mungkin ada beberapa hal yang belum jelas ataupun mau diulang, bisa di mikrofon. Waalaikumsalam. Ini kalau Anda di satu kampung yang jauh dari kota, kemudian ada perempuan meninggal, tidak ada yang bisa memandikan kecuali laki-laki. Sementara kalau balik lagi ke kota dengan waktu yang lama, itu memang tidak bisa laki-laki bisa memandikan atau dilakukan perempuan. Itu ya, kita ulang lagi. Tadi pada awal kita ada menyebutkan ada beberapa keadaan yang mayat itu tidak dimandikan. Salah satunya adalah tatkala kita tidak mendapatkan seseorang yang layak untuk memandikannya. Seperti ini tadi yang ditanyakan oleh beliau, wanita yang meninggal sedangkan tidak ada wanita yang memandikannya di kampung tersebut, melainkan hanya lelaki saja. Dalam keadaan seperti ini cukup ditayamumkan, tidak dimandikan. Ya. Begitu ihtiramnya ya, begitu syariat ini memuliakan sampai yang meninggal pun juga, harus dihormati. Bukan ini mentang-mentang sudah meninggal pegang-pegang aja tidak jadi masalah, tidak boleh. Dalam keadaan seperti ini maka jatuhlah kewajiban untuk memandikannya, cukup dengan ditayamumkan. Ya. Tapi kalau tersentuh bagaimana? Batal enggak wudunya, mandinya tadi? Yang sudah meninggal sudah tidak ada taklif lagi. Sah mandinya, sah wudunya. Kita yang menyentuh yang batal. Kita yang menyentuh batal. Kalau bukan mahram kita tersentuh, batallah kita. Tapi kalau si mayit tidak perlu diulang lagi mandinya. Nah, perlu lagi diulang wudunya.
karena sudah ada tidak taklifat lagi kepada sang mayit ini. Ya. Dan juga di antara hal yang belum kita sebutkan tadi, makruh memotong kukunya, makruh. Mengambil sesuatu dari jasadnya, baik itu kuku ataupun rambutnya, melainkan mungkin kukunya susah untuk masuk banyak kotorannya susah untuk dibersihkan. Juga tadi lupa ketika sebelum dimandikan, kalau kukunya itu panjang dibersihkan dengan penusuk gigi, dibersihkan seperti itu. Makruh, melainkan sesuatu tersebut adalah bagian dari ahli waris, wajib diambil. Apa itu? Gigi emas. Kecuali ahli waris mengatakan sudah ikhlaskan saja. Masa orang tuanya meninggal mau dicabut juga gigi emasnya, kecuali gigi emasnya semua lumayan, kalau satu aja tidak apa-apa. Ini semuanya gigi emas, wah ini lumayan juga kalau dibagi-bagi ini kan. Cabut aja semua, nah jadi masalah itu, karena itu sudah menjadi hak ahli waris. Tapi kalau cuma satu, apalagi perak, wah siannya juga, sudah meninggal sayang ini, ikhlaskan saja. Tapi kalau memang mau diambil, tidak jadi masalah, karena ini adalah hak waris, hak ahli waris. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan syarat seorang yang memandikan. Orang yang memandikan hendaknya di samping bersifat amin. Ya. Sepertinya secara zahirnya orang memandikan ini bagaimana? Apakah boleh menggunakan kaos dan pakai baju atau menggunakan pendek dan sebagainya? Ya. Untuk memandikan, etikanya ya tutup aurat, pakai pakaian biasa, dan juga dari yang memandikan yang dipilih lebih afdal itu adalah yang lebih mengerti dengan tata cara memandikan. Kalau ahli keluarganya ingin juga ikut memandikan dan belum terlatih, belum tahu cara memandikannya, maka paling tidak dia membantu untuk menyiapkan air, untuk lain sebagainya. Sedangkan yang langsung di lapangan untuk memandikan ini orang yang ahli, yang sudah terlatih, dan etikanya dijaga tadi ya, pakai pakaian yang ini. Dan makruh kata alim ulama, bahkan ada sebagian yang mengharamkan hadirnya seorang wanita yang haid ataupun yang junub. Belum mandi sudah mandikan orang, mandi kau dulu baru mandikan orang. Afdalnya seperti itu, baik itu ketika ta'ziyah ataupun ketika memandikan wanita yang haid, dijauhkan daripada acara pemandian ini. Jadi jaga etika dalam, walaupun tidak membatalkan sedikit pun daripada acara ataupun kewajiban memandikan, tapi ini adalah suatu etika yang baik. Karena dengan memandikan tersebut, dengan ada wewangian, mungkin malaikat akan menghadiri daripada acara pemandian tersebut. Sebagaimana sahabat Nabi yang dimandikan langsung oleh malaikat, Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Ya. Jaga etika kita ketika memandikan, pakaian kita dan juga mulut kita. Jangan sambil memandikan sambil ngobrol, bisa ketawa-ketawa. Memandikan ini ada sebagai ibrah. Kita akan meninggal seperti ini juga. Hari ini kita memandikan, besok kita dimandikan. Ambillah i'tibar, ambillah daripada pelajaran daripada yang kita kerjakan sekarang. Jangan sambil, kalau bisa handphonenya di silent dulu, dimatikan dulu. Ini sambil memandikan. Ya, nanti aja ambil aja separuhnya, mau berapa ribu enggak apa-apa. Oh, masyaallah. Memandikan masih seperti bisnis lagi. Off kan dulu HP-nya. Fokuskan kita kepada si mayit dengan niat i'tibar. Naam. Bismillah. Kalau kita dalam proses pemandian, jadi contoh ada rambut yang gugur dalam proses dan juga gugur atau sebagian dalam proses itu bagaimana? Ya, itu ikut dikuburkan nantinya. Kalau bisa kita ini
mengambilnya yang jatuh tadi dari tubuhnya, apapun dari bagian-bagian tubuhnya yang terpisah ketika dimandikan, itu dikuburkan bersamanya nanti. Ya, berikutnya mungkin Pak Asri. Itu tadi yang ingin dipakai dijemur dan dijemur masalahnya. Nanti bagaimana kalau masalah ini kan mungkin dulu begini mungkin dan kalau masalahnya yang juga mungkin juga bisa boleh saja yang masih akan ini dulu dan cukup Oh ya, seperti kapur barus tadi ya. Oh, tidak jadi masalah. Ya, pengalaman ya kapur barus walaupun terkadang ditumbuk sehancur apapun, tapi masih ada terasa daripada pasir-pasirnya. Tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah karena nantinya juga akan dibersihkan. Dan tadi kita yang bertugas memandikan ini sedaya upayanya untuk tidak misalnya ini kasar dengan si mayit, dengan lemah lembut digosok ini. Kemudian sisa-sisa daripada butiran-butiran kapur barus yang sudah dihancurkan tadi ini dibersihkan lagi. Ini tidak menjadi masalah. Kalau afdal kalau ada sidir itu lebih afdal lagi. Nah, apa pernah dicoba di tempat kita ini? Pohon bidara masih ada kan? Ada. Nah, itu bisa. Kalau bisa diproduksi, kalau bisa dijemur dulu oleh orang sana, dijemur. Kalau sudah kering nanti ditumbuk, akhirnya dijual nanti bubuk. Itu bukan khusus untuk mayit saja. Kita kalau musim panas di sana mandinya pakai itu, badan segar, fresh, dingin. Beda dengan sabun-sabun yang sebentar aja, kadang untuk dapatkan harumnya aja, habis itu panas lagi. Dan haram memandikan mayit itu menggunakan sabun rinso. Ini bukan menjatuhkan produksi produk rinso ya, tapi kemudaratannya itu. Kita yang kulit yang hidup ini aja kadang-kadang bisa terkelupas dengan rinso tadi karena sensitifnya kulit kita, apalagi si mayit yang sudah tidak ada ruh di dalamnya, tidak ada perlawanan dengan darah, dengan ada yang di dalam kulitnya, itu mudah terkelupas. Wah, ini kan sudah lebih bersih kita pakai rinso, apalagi yang putih tanpa pewarna, putih mayitnya ini, putih sebut terkupas kulitnya nanti. Haram menggunakan sesuatu yang akan menyakiti ataupun mendoratkan kepada tubuhnya si mayat. Ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyampaikan bahwa orang yang syahid tidak disolatkan alasannya karena dosa telah terampunkan. Tapi apa bedanya dengan bayi yang baru lahir kemudian bisa membawa ayat dan kemudian tapi untuk disolatkan, padahal pada ayatnya bayi yang masih baru lahir dan belum punya dosa. Terima kasih. Iya. Bayi yang baru lahir nggak ada dosa ya. Tapi penyampaian illah daripada syariat yang mengatakan bahwasanya si yang meninggal syahid tadi itu pun juga tak kala kita menyamakan yang syahid akhirat, dunia akhirat dan syahid dunia saja, kedua-duanya tidak disolatkan dengan alasan diampunkan. Terkadang yang syahid karena tujuannya ghanimah tidak diampunkan, betul tidak? Tidak diampunkan. Tetapi syariat ketika menyebutkan hikmahnya tadi tidak disolatkan karena diampunkan dosanya. Di samping juga hikmah tersebut ada di sini ta'abudiyah. Ta'abudiyah ini adalah sepertilah syariat. Sepertilah syariat, tidak semua hikmah itu bisa dikiaskan dengan yang lainnya.
Ketika datang suatu syariat hikmah seperti ini, oh kenapa hikmah seperti ini juga kok tidak bisa dinalar oleh akal pikiran kita. Dan kebanyakan dari seluruh syariat yang didatangkan Allah kepada Nabi SAW tidak semua diketahui hikmahnya. Adapun yang diketahui hikmahnya ini diampunkan. Kalau menurut akal kita, kenapa bayi tadi kok yang sudah sampai 6 bulan masih disolatkan? Bukankah dia tidak ada dosa? Bahkan ketidak ada dosanya itu lebih pasti lagi daripada orang yang syahid tadi. Terkadang dia dan diampunkan semua dosa-dosa besarnya, masih ada dosa kecilnya mungkin itu yang diampunkan. Tetapi tatkala syariat telah menjelaskan bahwasanya yang bayi yang sampai 6 bulan yang sudah wujud ininya tadi anggota tubuhnya dan ada tanda-tanda kehidupan, ini disolatkan padahal dia tidak ada dosanya. Tapi seperti inilah datangnya syariat. Walaupun kalau kita memikirkan hikmahnya kok tidak sama dengan yang meninggal syahid, maka inilah syariat kita istilahnya tidaklah mampu untuk mencari hikmah lainnya. Mungkinlah alim ulama di sana menyebutkan hikmah yang lainnya, mungkin kita belum bermutalaah ataupun menemukannya. Tapi seperti inilah yang disampaikan para alim ulama. Bayi yang sudah 6 bulan kemudian lahir dalam keadaan gugur, maka ini diuruskan jenazahnya sebagaimana orang dewasa, walaupun dia nyatanya tidak berdosa. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ya. Insyaallah nanti kita mutalaah lagi, mungkin ada illah ataupun hikmah lainnya. Kalau kita dapatkan, insyaallah besok akan kita sama-sama sampaikan. Ya, mic kalian beliau. Waalaikumsalam. Menanggapi penjelasan tentang membawa emas ke ibu-ibu, berarti saya boleh tidak saya kapan dibawa ke ibu saya boleh saya Iya. Seafdolnya itu kalau bisa diambil nggak menjadi masalah. Kalau dibiarkan pun juga katakanlah banyak, kalau dicabutkan kesian juga kan, dia akan membawa sesuatu yang tidak baik pada si mayit ini. Nah, sekarang seperti serba salah. Kalau dibiarkan, ini harta yang seperti disia-siakan. Kalau dicabut juga, ini akan membuat sesuatu yang tidak bagus, indah pada si mayit ini. Ini sebuah kembali kebijaksanaannya kepada si ahli waris. Itu sudah otomatis menjadi hak milik mereka. Apakah mereka mengambilnya ataupun tidak mengambilnya, itu kembali kepada kebijaksanaan ahli waris. Kalau mereka ingin mengambil, itu hak mereka. Tidak menjadi. Kalau mereka mengatakan tidak masalah, sudah inilah untuk menghormati orang tua kita, menghormati nenek kakek, maka dibiarkan sana, ini pun juga tidak menjadi masalah. Ini semua kembali kepada keputusan ahli waris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini utang piutang. Utang piutang ya. Kedua, saat ini berapa lama mungkin untuk makanya jauh dari dengan Ya. Mengenai peninggalan sang mayit, yang pertama itu adalah yang didahulukan, yang disisihkan dari harta yang ditinggalkan adalah keperluan untuk pengaturan ataupun upacara memandikan, mengkafankan sampai menyolatkan dan mengkebumikan, itu langsung disisihkan. Berapa yang diperlukan beli kafan, berapa air yang untuk diberikan, sabun dan sebagainya, itu bisa disisihkan dari itu. Jangan sampai
mayit kalau iya mendingan lah kalau ahli keluarganya ataupun tetangga-tetangganya yang menyiapkan itu. Tidak jadi masalah. Tapi kalau istilahnya tidak memiliki siapa-siapa dan juga keluarganya pun susah, maka itu langsung disisihkan ya. Yang pertama tajhizul mayit, keperluan si mayit itu langsung disisihkan untuk keperluannya memandikan, menyolatkan dan juga mengkuburkan. Kadang-kadang mengkuburkan pun ada upahnya, itu pun diambil dari mana? Dari uangnya si mayit. Kemudian yang kedua, kewajiban-kewajiban yang sudah tergantung kepadanya yang tidak sempat dibayarnya. Zakat. Sudah sampai zakatnya 1 tahun ini tidak sempat dibayarkan, meninggal dia, dari situ langsung diambilkan. Berapa persen zakat yang harus dikeluarkan? Jangan langsung meninggal langsung bagi-bagi. Kau setengah, sepertiga. Itu terakhir itu. Itu terakhir. Kalau sudah itu zakat dan sebagainya. Yang ketiga utang piutang. Kalau masih ada uangnya, sekarang utang piutangnya. Ya. Jadi pertama tadi urutannya keperluan untuk prosesi pemakaman dan sebagainya. Yang kedua utangnya dengan Allah. Apa itu? Seperti zakat, seperti dan lain sebagainya. Kafarah, fidyah. Yang ketiga hutang dengan manusia. Masih ada sisa lagi wasiat. Wasiatnya apa wasiatnya? Ini motorku dikasihkan ini, mobilku disedekahkan untuk masjid. Contohlah. Ini wasiat. Dan terakhir baru sisanya untuk ahli waris. Wasiat ini juga wasiat yang wajib kita jalankan. Wasiat yang di bawah sepertiga harta si mayit. Kalau si mayit berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, wasiatnya batal, tidak sah. Separuh hartaku wakafkan untuk ini, tidak sah. Wasiat itu dikurang daripada sepertiga harta. Kalau lebih dari itu tidak sah. Wasiatnya yang sah hanya di bawah sepertiga. Dan ahli waris cukup mendapat bagian dari warisan yang telah ditentukan oleh Allah, setengah, 1/4, 1/3, 1/8, 1/6. Tidak boleh lagi ahli waris itu mendapatkan wasiat. Wasiat ini selain ahli waris itu wasiat. Ahli waris sudah mendapatkan bagian dari jatah yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Anak laki berapa, anak perempuan berapa, istri berapa. Kalau istri meninggal suaminya dapat berapa, saudara-saudaranya dapat berapa, itu sudah diatur Allah dalam Quran. Oh, aku dapat harta warisan ini juga wasiat bapak ini, dapat motor. Nah, ini hak ahli waris. Kalau bagian kita itu adalah dari warisan, bukan dari yang diwasiatkan. Nah, kira-kira cukup belum ya? Masya Allah, sudah mau 6:30. Cukup, Insya Allah. Ya, besok lagi akan kita lanjutkan dengan pengkafanan, dan insya Allah mudah-mudahan sempat waktunya dengan tata cara sholat. Kalau tidak sempat waktunya sempit, tetap kita praktek besok asar. Sabtu pagi kita selesaikan insya Allah. Sabtu pagi kita akan selesaikan. Walaupun dalam undangan kita berakhirnya dengan besok sore ya, dengan praktek. Kalau masih ada pembahasan yang belum selesai karena tiada pengkuburan, kemudian menyolatkan, kalau nggak sempat itu kita akan lanjutkan di pagi Sabtu insyaallah taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.